Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang saya hormati dengan Bapak Ibu dan Bu Nida dari Puskesmas Pembantu Kelurahan Durensawit. Kemudian yang saya hormati juga untuk Bapak para Ketua RW beserta BPS Bidang Pengelolaan Sampah yang ada di wilayah RW Kelurahan Durensawit. Yang saya hormati rekan-rekan PJLW dalam hal ini PPSU Kelurahan Durensawit yang saya banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya dapat mengundang Bapak Ibu dalam kegiatan sosialisasi dalam rangka pemenuhan dari tugas pembelajaran, yaitu diklat saya sebelumnya yang saya laksanakan pada bulan Juli selama 5 hari. Diklat saya dengan tema pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini saya mengambil sosialisasi yaitu mengenai temanya optimalisasi pengelolaan limbah domestik dalam pembangunan berkelanjutan. Yang pertama, untuk pengertian pembangunan berkelanjutan sendiri, definisinya adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, baik sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Jadi secara umumnya pembangunan yang dilaksanakan untuk generasi kita yang sekarang maupun generasi anak cucu kita kelak di masa depan. Lalu apa itu limbah domestik? Limbah domestik adalah limbah hasil buangan dari aktivitas rumah tangga, perdagangan, perkantoran, dan sarana sejenisnya. Untuk jenis limbah domestik sendiri terbagi menjadi ada limbah domestik padat, yaitu limbah yang dihasilkan dari aktivitas rumah tangga dan banyak ditemui di sekitar kita. Kemudian untuk limbah domestik cair sendiri adalah cairan hasil kegiatan rumah tangga dan industri, mencakup air bekas cucian, air bekas mandi, dan kotoran manusia. Lalu dari dampak limbah domestik terbagi lagi menjadi yang pertama dampaknya terhadap kesehatan, di mana limbah cair dari toilet mengandung bakteri E. coli yang dapat menyebabkan bakteri berbagai penyakit perut seperti tipes, diare, dan kolera. Jika tidak diolah dengan baik, limbah toilet dapat merembes ke dalam sumur, terutama jika jaraknya tidak cukup jauh dari septic yang sering terjadi di pemukiman padat. Contohnya seperti yang ada di wilayah kita, yaitu di RW 013 yang setelah seperti kita ketahui bersama, di mana di kawasan tersebut masih banyak pemukiman yang belum memiliki septic tank. Lalu saya lanjutkan kembali. Air yang tercemar dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan jika digunakan tanpa proses memasak, seperti gatal-gatal, diare, hingga gangguan ginjal dan hati. Limbah padat yang membusuk juga dapat menghasilkan gas beracun seperti asam sulfat, metan, dan amonia. Pembuangan langsung ke perairan dapat mencemari air dan lingkungan sekitarnya. Untuk dampak berikutnya yaitu terhadap lingkungan, limbah cair domestik yang mengandung bahan kimia deterjen dapat mempengaruhi tingkat keasaman atau pH tanah. Sementara itu, limbah dengan bahan kimia yang dibuang ke sungai dapat merugikan tumbuhan dan hewan di sungai. Hal ini dapat merusak ekosistem sungai secara keseluruhan dan mengganggu keseimbangan ekologi. Lalu dampak yang ketiga,
yaitu terhadap estetika, di mana semua limbah yang tidak diolah dapat menyebabkan bau yang tidak sedap dan merusak pemandangan lingkungan. Hal ini akan menciptakan lingkungan yang tidak enak dipandang sekaligus mengurangi kualitas hidup di sekitarnya. Selain itu, limbah yang tidak diolah juga dapat mencemari tanah dan air, yang pada akhirnya berdampak negatif pada kesehatan manusia dan satwa di sekitarnya. Untuk penyebaran penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan virus tersebut dari limbah yang tidak terkelola dengan baik bisa meningkatkan berbagai masalah kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk lebih sadar dan bertanggung jawab dalam pengelolaan limbah. Kemudian, upaya untuk pengelolaan limbah domestik. Di dalam upaya pengelolaan limbah tersebut, kami ada beberapa program, yaitu di mana yang pertama, bank sampah. Bank sampah tersebut adalah bagian untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah-pilah. Sampah yang dikumpulkan di bank sampah dapat disetorkan ke tempat pembuangan kerajinan dari sampah atau ke tempat pengepul sampah. Bank sampah dapat dikelola oleh masyarakat, badan usaha, dan atau pemerintah daerah. Gimana tujuan utama pendirian dari bank sampah adalah untuk membantu menangani pengelolaan sampah dan menyadarkan masyarakat akan lingkungan yang sehat, rapi, dan bersih. Bank sampah dapat dikelola dengan menggunakan sistem seperti perbankan. Penyetor sampah dapat menjadi anggota penabung sampah di bank sampah dengan cukup membawa sampah terpilah. Pengambilan uang tabungan dapat di minimal 2 bulan sekali. Untuk upaya yang kedua, seperti yang telah kita laksanakan bersama, di mana antara pihak puskesmas dengan kelurahan kita berkolaborasi di dalam pembuatan septic tank yang ada di wilayah Kelurahan Duransawit, yaitu di RW 013. Pembuatan septic tank atau tangki septic ini adalah tangki kedap air yang digunakan untuk menampung dan mengelola limbah kotoran manusia skala rumah tangga. Septic tank memiliki banyak manfaat, diantaranya antara lain menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Septic tank mencegah pencemaran tanah dan sumber air tawar dengan menghilangkan zat padat dalam air limbah melalui proses sedimentasi. Untuk manfaat yang kedua, menghilangkan dampak buruk bagi lingkungan sekitar. Kotoran tersimpan dengan aman dan membusuk dan pada akhirnya musnah secara alamiah. Lalu menghasilkan air bersih, bebas bakteri. Air yang masuk ke dalam tangki air dapat terbuang dalam kondisi bersih, bebas bakteri dan sejenisnya. Upaya pengelolaan yang berikutnya di dalam pemanfaatan barang bekas menjadi kerajinan. Seperti yang sudah kita jalankan juga, di mana rekan-rekan PPSU yang sudah sering kali membuat hiasan dari bahan bekas dibuat menjadi kerajinan, yaitu upaya untuk meningkatkan kreativitas dengan mengelola botol bekas, plastik, dan bahan lainnya yang masih dapat diolah. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mengubah daur ulang sampah menjadi barang yang bernilai dan memberikan manfaat baik secara fungsional maupun ekonomi. Untuk upaya pengelolaan limbah selanjutnya, yaitu sisa makanan kita rubah menjadi pupuk composting. Sisa makanan ini yang berupa sayur-sayuran dan daging merupakan bahan organik yang dapat diubah menjadi pupuk kompos melalui proses pengomposan, di mana proses tersebut juga sudah kita jalankan oleh tim PPSU kita yang bergerak di bidang urban farming, dan ini bersifat non kimia atau organik. Dalam proses pengolahannya, mikroorganisme akan menguraikan sisa sayuran dan daging menjadi nutrisi yang berguna bagi tanaman. Pengelolaan limbah yang selanjutnya, minyak jelantah dibentuk menjadi kerajinan.
Minyak jelantah tersebut adalah dibuat ke dalam bentuk kerajinan, yaitu berupa sabun, lilin, dan lampu darurat. Pengolahan minyak jelantah tidak memerlukan biaya yang tinggi dan dapat membantu mengurangi pencemaran lingkungan. Selanjutnya, pengolahan sisa plastik menjadi eco-brick. Ini juga sudah kita jalankan bersama tim PPSU, yaitu berupa eco-brick. Potongan plastik bekas yang dipadatkan ke dalam botol plastik yang dimanfaatkan untuk membuat kursi, meja, dan lain-lain sebagainya. Adapun tujuan dari eco-brick tersebut adalah untuk mengurangi sampah plastik serta mendaur ulangnya ke dalam media botol plastik untuk dijadikan sesuatu yang berguna. Lalu pengolahan limbah berikutnya, sisa makanan kita buat menjadi ekoenzim. Ini juga sudah pernah kita laksanakan bersama, yaitu ekoenzim ini berupa cairan multiguna yang dapat dibuat dengan mengolah sisa makanan seperti kulit buah dan sayuran, gula, beserta air. Proses pembuatan ekoenzim adalah fermentasi yang mempercepat reaksi biokimia di alam untuk menghasilkan enzim. Beberapa penggunaan ekoenzim adalah mengusir hama dan serangga. Sebenarnya masih banyak lagi manfaat dari ekoenzim sendiri. Salah satunya untuk membersih lantai, untuk membersihkan luka, sangat banyak manfaatnya ya. Lalu untuk pengelolaan sampah berikutnya, mengurangi penggunaan plastik. Ada banyak cara, berbagai cara untuk mengurangi penggunaan plastik dan kemasan sekali pakai, seperti misalnya kayak teman-teman PPSU nih untuk makan. Apa contohnya? Ada bisa nggak? Untuk mengurangi penggunaan plastik. Nah, plastik. Iya. Contohnya kayak tadi eco-brick satu. Betul. Terus penggunaan plastik kita kayak galon itu kita bikin pot, ya kan? Terus sampah dari apa lagi ya? Lagi punya anak yang sekolah di rumah? Punya. Setiap hari mereka dibawakan bekal. Bawa. Itu menggunakan apa? Oh iya, Betul. Untuk tempat minumnya menggunakan tumbler. Untuk tempat makannya bawa sendiri. tempat makan ini ya. Makan di kotak. Betul. Sejenis tupperware gitu ya, Mbak. Itu 100 buat Mbak Dwi. Hadiahnya nanti ya, Mbak. Tapi sudah saya siapkan, tenang aja. Terima kasih Mbak Dwi. Oke, saya akan bahas untuk pengurangan penggunaan plastik, yaitu membawa tas belanja. Kita berbelanja, biasanya ini ibu-ibu ya, yang suka belanja ke supermarket, suka bawa tas belanja, goodie bag ya, karena di supermarket sekarang sudah tidak disediakan kantong plastik. Betul, itu tujuannya kita untuk mengurangi limbah plastik yang dibuang ke TPA Bantar Gebang. Betul. Menggunakan tas belanja sendiri sekali pakai hanya bertahan 15 menit, jadi lebih baik membawa tas belanja yang bisa digunakan kembali. Lalu yang berikutnya, membawa botol minum dan wadah makan sendiri seperti yang tadi dicontohkan sama Mbak Dwi, yang sekali pakai dapat diganti dengan botol minum yang bisa diisi ulang dari bahan kaca atau stainless steel atau cangkir dan tempat makan sendiri. Kemudian menggunakan sedotan dan peralatan makan yang dapat digunakan kembali, yaitu sedotan dalam berupa sedotan kertas atau peralatan makan yang terbuat dari bahan yang lebih ramah lingkungan. Sekian paparan dari saya. Untuk yang ingin bertanya silakan. Lebih kurangnya saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait pengelolaan sampah ya, mungkin di setiap lingkungan Pak RW juga pasti punya masalah yang sama terkait sampah. Yang pertama, untuk memberikan kesadaran kepada warga
di lingkungan terkait pemilahan sampah, ya, baik itu dari botol-botol aqua atau sampah-sampah plastik dari rumah. Ini saya rasa masih kurang. Gimana untuk memberikan pengertian kepada warga masyarakat agar mereka sadar bahwa betapa penting pengelolaan sampah atau pemilah-milah sampah itu dari awal, dari rumah, agar yang terbuang juga cuma sampah, sementara yang masih bisa punya nilai ekonomis bisa ditaruh di bank sampah. Terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya, Pak RW. Ya. Ini yang sering kali ditemuin memang di setiap harinya permasalahan kita yang ada di wilayah. Memang tidak mudah ya Pak RW untuk mengajak ataupun merangkul dari kalangan lapisan masyarakat. Bila perlu kita mengajak anak-anak kita, generasi masa depan kita untuk pendidikan dari lapisan keluarga yang paling dekat dengan lingkungan. Misalkan ada contohnya dari RW 015, itu saya apresiasi sekali, mereka sudah membuat semacam keranjang sedekah untuk botol plastik. Jadi mereka para orang tua sudah memberikan contoh kepada anak-anak mereka untuk mengumpulkan bekas botol ataupun tempat makan mereka setelah jajan. Biasanya mereka kan buang sembarangan, tapi mereka bisa menaruh untuk botol ke dalam keranjang, sisanya plastiknya digunakan kembali untuk bahan plastik untuk membuat ekobrik. Seperti itu Pak. Jadi memang harus ekstra dari para orang tua memberikan edukasi sejak dini kepada anak-anak mereka. Mungkin itu kali ya Pak. Baik Bapak Ibu, jika tidak ada lagi yang ingin disampaikan, kita akhiri sosialisasi pada siang hari ini. Sosialisasi pembangunan berkelanjutan, di mana bagian dari tugas pendidikan Diklat Pembangunan Berkelanjutan Angkatan 4 tahun 2024. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelurahan Duren.